mengenai inisiatif Board of Peace yang dibuat oleh Presiden Amerika, kemudian kita menyatakan, Indonesia menyatakan bergabung dalam Board of Peace itu. Ya, saya kira semua orang memahami bahwa ini dipandang kontroversial oleh berbagai kalangan. Nah, kemudian kenapa kita Indonesia ini bergabung? Kenapa Presiden menyatakan bergabung? Tentu Presiden punya pertimbangan-pertimbangan sendiri, tapi dalam pandangan kami, saya sudah pernah nyatakan begini, berkali-kali sebetulnya, dan selama ini saya ulang-ulang, bahwa membantu Palestina adalah bagian dari amanat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Karena seperti saya katakan tadi bahwa aspirasi proklamasi itu bukan hanya aspirasi Indonesia, tapi aspirasi segala bangsa. Maka kita tidak boleh berhenti sampai kapanpun untuk terus membantu bangsa Palestina. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dengan cara apa membantu? Membantu dengan cara apa? Kita harus berpikir bahwa bantuan dan dukungan kepada Palestina itu adalah bantuan dukungan bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan membangun masa depan mereka, one way or another, dengan cara apa. Nah, kita sekarang berada di tengah-tengah dinamika internasional yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan uncertainty, ketidakpastian. Mau bagaimana? Amerika mau bagaimana, Cina mau bagaimana, Rusia dan lain-lain, Eropa mau bagaimana, semuanya penuh dengan ketidakmenentuan. Wacana dan isu-isu kontroversial muncul, saling berebut dan sebagainya. Nah, di tengah ketidakmenentuan ini, kalau kita memang sungguh ingin berbuat sesuatu untuk membantu Palestina menemukan jalan keluar dari masalahnya, maka kita harus hadir di semua arena. Apapun arena itu, apapun platform yang tersedia, kita harus hadir supaya kita bisa berbuat sesuatu. Karena kalau kita tidak hadir, kita hanya akan menonton dan membiarkan orang menentukan jalannya dinamika, jalannya pertarungan dan proses-proses yang berlangsung sesudahnya. Maka menurut saya keputusan Presiden untuk bergabung dalam Board of Peace ini, saya kira adalah keputusan yang tepat berdasarkan komitmen yang abadi untuk membantu Palestina. Telah dinyatakan bahwa Board of Peace ini dibuat untuk menjadi wahana membicarakan tentang perdamaian di Palestina, untuk Palestina. Kalau tidak ada pihak yang sungguh-sungguh punya komitmen membantu Palestina ada di dalamnya, siapa yang akan bersuara demi Palestina? Maka menurut saya harus ada di dalam platform yang tersedia itu suara yang membela kepentingan Palestina. Dan platform yang sekarang tersedia adalah Board of Peace. Kita tahu bahwa di dalamnya pasti ada banyak kepentingan. Pasti ada kepentingan Israel, pasti, nggak mungkin tidak. Tapi bagaimana mungkin perdamaian bisa tercapai tanpa mendialogkan kepentingan-kepentingan yang berbeda? Maka kalau ada pihak-pihak yang di dalamnya mewakili kepentingan Israel, katakan kepentingan Amerika dan lain sebagainya, harus ada aktor yang berpartisipasi untuk menyuarakan kepentingan Palestina. Dan saya sangat mendukung agar Presiden Prabowo Subianto memainkan peran itu dengan sungguh-sungguh, supaya dari waktu ke waktu terus-menerus kita jangan sampai absen di dalam ikhtiar apapun untuk membantu Palestina. Dan kemudian untuk penetapan waktu dan tempat pelaksanaan muktamar. Nah, semua itu harus menurut aturan itu harus ditetapkan melalui
melalui forum yang kita sebut sebagai Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama. Musyawarah Nasional Alim Ulama itu adalah musyawarah di antara para ulama-ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama, dan Konferensi Besar itu adalah forum dari pengurus-pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dari seluruh Indonesia. Ini akan menjadi forum tertinggi kedua sesudah Muktamar. Forum itu, Munas Alim Ulama dan Kombes itu yang nanti akan menetapkan materi Muktamar itu apa dan waktu dan tempat pelaksanaannya. Kemarin tersiar kabar bahwa ada semacam ancar-ancar bahwa Munas dan Kombes dilaksanakan Syawal, Muktamar dilaksanakan Juli atau Agustus. Saya kira ini adalah ancar-ancar untuk memberi panduan kepada kita secepat apa kita harus bekerja, persiapkan semua itu supaya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa capai apa yang menjadi acara-acara itu. Kalau pertanyaan soal saya sendiri, apakah nyalon lagi atau tidak, saya beritahu sejak 25 Desember 2021, sejak 25 Desember 2021 sebetulnya sudah tidak ada lagi Yahya Khalil Stakuf, sudah musboksa. Yang ada tinggal pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Apapun yang terjadi di dalam muktamar itulah hasil dari aspirasi seluruh cabang. Tidak ada lagi Yahya Khalil Stakuf. Yang ada hanya pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama.